Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ma'rufah Nur Karisma Putri, NIM 040403212122. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penolakan penguasaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, Heraklius dan Kisra masing-masing sebagai kepala kerajaan Romawi dan Persia. Dua buah kerajaan yang terkuat pada zamannya merupakan dua orang yang telah menentukan jalannya politik dunia serta nasib seluruh penduduknya. Perang antara dua kerajaan ini berkecamuk dengan kemenangan yang selalu silih berganti seperti yang sudah kita lihat. Pada mulanya, Persia adalah pihak yang menang. Ia menguasai Palestina dan Mesir, menaklukkan Bait Maqdis, Yerusalem, dan berhasil membawa salib besar. Kemudian, giliran Persia mengalami kekalahan lagi. Panji-panji Bizantium kembali berkibar lagi di Mesir, di Suriah, dan di Palestina. Dan Heraklius berhasil mengembalikan salib itu setelah ia bersadar bahwa kalau ia telah mencapai kemenangannya, ia akan berziarah ke Yerusalem dengan berjalan kaki dan mengembalikan salib ke tempatnya. Kalau saja orang ingat akan kedudukan kerajaan itu, orang akan dapat mengira-ngirakan betapa besarnya dua nama itu telah dapat menimbulkan kegentaran dan ketakutan dalam hati. Tiada sebuah kerajaan pun yang pernah berpikir untuk melawannya. Yang terlintas dalam pikiran orang lain ialah hendak membina persahabatan dengan kedua kerajaan itu. Kalau kerajaan-kerajaan dunia yang terkenal pada waktu itu sudah begitu semua keadaannya, maka tidak aneh bila negeri-negeri Arab itu pun akan demikian pula. Yaman dan Irak waktu itu di bawah pengaruh Persia, sedangkan Mesir sampai ke Syam di bawah pengaruh Heraklius. Pada waktu itu, Hijaz dan seluruh penanjung Jazirah terkurung dalam lingkaran pengaruh kedua kemaharajaan itu. Kehidupan orang Arab pun masa itu hanya tergantung pada soal perdagangan dengan Yaman dan Syam. Dalam hal ini, perlu sekali mereka mengambil hati Kisra dan Heraklius supaya kekuasaan kedua kerajaan itu jangan sampai merusak perdagangan mereka. Di samping itu, kehidupan orang-orang Arab itu tidak lebih daripada kabilah-kabilah yang dalam permusuhan, kadang keras, kadang lunak. Tak ada suatu ikatan di antara mereka yang akan merupakan suatu kesatuan politik yang akan dapat mereka pikirkan dalam menghadapi pengaruh kedua kerajaan raksasa itu. Oleh karena itu, mengherankan sekali jika pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berpikir hendak mengirimkan utusan-utusannya kepada kedua penguasa besar itu, juga kepada Ghassan, Yaman, Mesir, dan Abisinia. Diajaknya mereka itu menganut agamanya, tanpa ia merasa khawatir akan segala akibat yang mungkin timbul karena tindakannya itu, dan yang mungkin juga akan dapat membawa seluruh negara Arab itu tunduk di bawah cengkeraman Persia dan Bizantium. Akan tetapi,
Kenyataannya Nabi Muhammad SAW tidak ragu-ragu mengajak semua raja-raja itu menganut agama yang benar. Bahkan pada suatu hari, ia pergi menemui sahabat-sahabatnya dan berkata, "Saudara-saudara, Tuhan mengutus saya adalah sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia. Janganlah saudara-saudara berselisih pendapat tentang saya, seperti kaum Hawariyun, pengikut-pengikut Al-Masih, tentang Isa anak Maryam." Rasulullah SAW kata sahabat-sahabatnya, bagaimana pengikut-pengikut Isa itu berselisih pendapat? Ia mengajak mereka kepada apa yang seperti saya ajak saudara-saudara. Orang yang diutusnya ke tempat yang dekat, orang itu menerima dan dengan senang hati. Tetapi orang yang diutusnya ke tempat yang jauh, muka orang itu terpaksa dengan segan-segan. Kemudian dikatakannya kepada mereka bahwa ia akan mengutus orang-orang kepada Heraklius, kepada Kisra, Muhaihis, Haris al-Ghasani, Raja Hiro, Haris al-Himyari, Raja Yaman, dan kepada Najasyi di Abisinia. Akan diajaknya mereka itu masuk Islam. Sahabat-sahabatnya menyatakan mereka bersedia melakukan itu. Mereka semua berangkat masing-masing menuju ke tempat yang telah ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berangkat dalam waktu yang bersamaan. Menurut pendapat sebagian besar penulis-penulis sejarah, sebagian lagi berpendapat mereka berangkat dalam waktu berlain-lainan. Tindakan Muhammad SAW mengirimkan utusan-utusan itu memang luar biasa sekali, menakjubkan. Betapa tidak, belum selang 30 tahun sesudah itu, daerah-daerah tempat Nabi Muhammad SAW mengirim utusan-utusannya itu telah dimasuki oleh kaum muslimin, dan sebagian besar mereka telah beragama Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.